Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kalian semua? Ibu harapkan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang metabolisme. Baik, sebelumnya kalian pasti tahu kan mobil mendapatkan energi dari bensin, sedangkan kita mendapatkan energi dari makanan. Nah, apa yang dilakukan tubuh kita pada makanan sehingga dihasilkan energi? Nah, tentunya ada proses metabolisme. Dan pada proses metabolisme, apakah ada keterlibatan enzim? Tentunya pasti ada ya. Mari kita perdalam lagi materi tentang metabolisme dengan keterlibatan enzim. Apakah kalian tahu apa itu metabolisme? Nah, menurut Webster dan Lim 2002, metabolisme adalah perubahan atau semua transformasi kimiawi dan energi yang terjadi di dalam tubuh. Sedangkan menurut Leininger 1982, metabolisme adalah aktivitas sel yang amat terkoordinasi, mempunyai tujuan dan mencakup berbagai kerjasama banyak sistem multi-enzim. Kemudian, metabolisme terdiri atas dua proses. Yang pertama itu ada anabolisme, merupakan serangkaian reaksi kimia berupa proses penyusunan zat kompleks dari zat yang lebih sederhana. Kemudian, yang kedua itu ada katabolisme, merupakan serangkaian reaksi kimia berupa proses pemecahan zat kompleks menjadi zat sederhana yang disertai dengan pelepasan energi berupa adenosin trifosfat atau ATP. Pada kedua proses metabolisme itu, baik katabolisme maupun anabolisme seringkali dipengaruhi oleh senyawa lain yaitu enzim. Kemudian, ada sifat-sifat dari enzim. Yang pertama itu, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Artinya, enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Kemudian yang kedua itu, enzim bekerja secara spesifik. Artinya, enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Yang ketiga itu, enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein. Antara lain, bekerja pada suatu suhu optimum. Umumnya pada suhu kamar, enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat. Dan pelarut organik, selain itu, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Kemudian yang keempat itu, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit, yaitu sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian yang kelima itu, enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik, artinya enzim tidak menentukan arah reaksi tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain atau sebaliknya menyusun senyawa-senyawa menjadi senyawa tertentu. Kemudian, yang keenam, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Kemudian ada komponen penyusun enzim. Yang pertama itu ada apoenzim, yaitu bagian enzim aktif yang tersusun atas protein yang bersifat labil atau mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Kemudian ada kofaktor, yaitu komponen non-protein yang berupa satu ion-ion organik atau aktivator berupa logam yang berikatan lemah dengan enzim Fe, Ca, Mn, Zn, K, Co, ion klorida, ion kalsium merupakan contoh ion anorganik yang membantu enzim amilase mencerna karbohidrat amilase. Kemudian yang kedua itu ada gugus protestik, berupa senyawa organik yang berikatan kuat dengan enzim FAD, flavin, adenin, dinukleotida, biotin, dan heme merupakan gugus protestik yang mengandung zat besi, berperan memberi kekuatan ekstra pada enzim terutama katalase, peroksidae, sitokrom oksidase. Kemudian ada koenzim, berupa molekul organik non-protein kompleks seperti NAD. Kemudian ada koenzim A, ATP, dan vitamin yang berperan dalam
memindahkan gugus kimia atom atau elektron dari satu enzim ke enzim lain. Kemudian ada holoenzim, yaitu enzim yang terikat dengan kofaktor. Kemudian ada mekanisme kerja enzim. Yang pertama itu ada lock and key teori atau teori gembok dan kunci. Teori ini dikemukakan oleh Fischer 1898. Enzim diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat disebut sisi aktif. Substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Kemudian ada induced fit teori atau teori induksi. Sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu ada suhu temperatur, derajat keasaman pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, aktivator dan inhibitor, kemudian waktu, konsentrasi ion hidrogen dan ion logam. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran melalui Edmodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.